Bisa masuk ya, bisa masuk sebentar. Langsung aja ya. Aku pindah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fareza dari kelompok 12. Kelompok kami akan membawakan case-based learning mengenai studi kasus 1, yaitu Amelia, kelainan pada perkembangan membran, yang dimana berikut adalah nama anggota kami. Kasus CBL1 merupakan basic di mana Amelia berkelainan pada perkembangan membran, di mana tanggal 4 Desember pada tahun 1982 di Melbourne, Australia, terlahir seorang bayi tanpa lengan, tangan, dan kaki. Bayi tersebut kemudian diberi nama dengan Nick Vujicic atau nama lengkapnya Nicholas James Vujicic. Keadaan bayi tersebut dikenal dengan tetra amelia yang tidak memiliki ekstremitas atau membran baik tangan maupun kaki. Keadaan yang berbeda dengan anak pada umumnya, menjadikan Nick pada awalnya tidak semangat hidup karena kerap mendapatkan perundungan, hingga dia mendapatkan motivasi dari kedua orang tuanya dan akhirnya menjadi salah satu motivator terkenal dunia. Berikut adalah pendahuluan, yaitu perkembangan anggota gerak membran merupakan proses krusial dalam embriogenesis manusia dan hewan vertebrata, di mana pertumbuhan anggota gerak bertumbuh sepanjang 3 sumbu utama, yaitu proximal distal, anterior posterior, dan dorsal ventral. Proses ini dikendalikan oleh interaksi kompleks antara jaringan ektoderm dan mesenchyme yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan molekuler. Struktur seperti apical ectodermal ridge atau AIR dan zona polarizing activity atau CPA memainkan peran penting dalam regulasi pertumbuhan dan pola anggota gerak melalui sinyal FGF dan ekspresi gen sonic hedgehog atau SSH. Salah satu contoh nyatanya pada kasus Nick yang lahir dengan kondisi tetra amelia karena kegagalan pembentukan tunas anggota gerak pada tahap awal embriogenesis. Berikut adalah pokok pembahasan dari CBL ini, yaitu bagaimanakah proses diferensiasi membran dan kedua, pembentukan tunas membran dan diferensinya menurut sumbu proximal distal, anterior dan posterior, dan dorsal ventral. Kemudian perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membran, bagaimanakah perkembangan sistem syaraf pada perkembangan membran, bagaimanakah perkembangan otot dan tulang pada perkembangan membran, serta anomali dan evaluasi yang dapat mengkonfirmasi argumentasi. Berikut akan dibacakan oleh teman kami. Baik, saya Anggi Febiana dengan NIM akhir 254 akan menjelaskan bagaimana proses diferensiasi membran. Proses diferensi anggota gerak dimulai dari pembentukan tonjolan kecil bernama limbat yang berasal dari jaringan mesenchyme. Sel-sel ini berproliferasi dan berinteraksi dengan ektoderm untuk membentuk struktur apical ectodermal region yang menghasilkan FGF8 guna menjaga mesenchyme tetap membelah. FGF10 dari mesenchyme juga membantu membentuk AER melalui umpan balik positif. Polarisasi anggota gerak diatur oleh zona aktivitas polarisasi yang menghasilkan sonic hedgehog untuk mengatur pola ibu jari ke kelingking. Sumbu pertumbuhan lainnya adalah proximal distal atau bahu ke jari dan dorsal ventral atau punggung ke telapak tangan. Diatur oleh sinyal WNT7A dan BMP. Selanjutnya, mesenchyme membentuk cetakan tulang rawan yang berkembang menjadi tulang melalui osifikasi endokondral dengan
bantuan faktor seperti SOX9, RUNX2, BMP, dan IHH atau PTHRP. Next. Selanjutnya ada pembentukan tunas membran yang diferensiasi menurut sumbu proksimal distan, anterior, posterior, dorsal, ventral. Yang pertama ada sumbu proksimal distal. Sumbu proksimal distal atau pangkal ke ujung anggota gerak dikendalikan oleh apical ectodermal Röntgen, yaitu penebalan ektoderm di ujung tunas anggota gerak. AER menghasilkan FGF8 yang merangsang proliferasi sel mesenkim di bawahnya untuk memperpanjang tunas. Gangguan pada AER atau gen FGF8 dapat menyebabkan kelainan pembentukan anggota gerak seperti pada amelia. Yang kedua ada sumbu anterior posterior. Pola pembentukan jari dari ibu jari ke kelingking diatur oleh zona of polarizing activity yang menghasilkan molekul sinyal sonic hedgehog. Kadar tersebut yang tinggi menentukan sisi kelingking, sedangkan kadar rendah membentuk sisi ibu jari. Gradien SHH ini mempengaruhi ekspresi gen Hox yang mengatur identitas jari. Gangguan pada SHH atau ZPA dapat menyebabkan kelainan seperti jaringan berlebih atau polidaktili, jari menyatu, sindiktili, atau bahkan tidak terbentuknya jari. Next. Yang ketiga ada sumbu dorsal ventral. Pola dorsal ventral dikendalikan oleh ekspresi WNT7A di ektoderm dorsal yang mengaktifkan gen LMX1B di mesenkim dorsal untuk membentuk struktur seperti punggung tangan. Di sisi ventral, gen EN1 diekspresikan untuk menekankan WNT7A sehingga bagian ini berkembang menjadi telapak tangan dengan identitas ventral. Interaksi WNT7A dan EN1 memastikan pembentukan sisi dorsal dan ventral yang tepat. Selain itu, saat proses regenerasi, misalnya pada akolot, aktivitas LMX1B juga bergantung pada sinyal molekul seperti BMP2, FGF2, dan FG8 yang berperan penting dalam pertumbuhan dan diferensiasi jaringan anggota gerak. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membran. Terdapat dua proses perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membran. Yang pertama ada vaskulogenesis, di mana ini adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dari sel-sel prekursor yang disebut amioblast. Vaskulogenesis terjadi terutama pada tahap awal perkembangan embrio. Sel-sel mesenkim berdiferensiasi menjadi amioblast yang kemudian membentuk jaringan pembuluh darah primer atau jaringan vaskular primitif. Proses ini banyak terjadi di wilayah yolk sac, mesoderm, dan bagian tubuh embrio awal. Proses kedua yakni angiogenesis, di mana setelah jaringan pembuluh darah primer terbentuk, pembuluh darah baru berkembang dari pembuluh yang sudah ada melalui proses percabangan dan pemanjangan. Angiogenesis juga terjadi saat tubuh membutuhkan suplai darah tambahan, misalnya dalam pertumbuhan organ atau penyembuhan luka. Proses ini dikendalikan oleh faktor-faktor pertumbuhan, terutama vascular endothelial growth factor dan fibroblast growth factor. Next. Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan sistem saraf pada perkembangan membran? Perkembangan sistem saraf embrio atau neurulasi dimulai pada minggu ketiga setelah pembuahan dengan pembentukan lempeng saraf dari ektoderm akibat induksi notokorda. Lempeng ini melipat membentuk tabung saraf yang akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Di sampingnya, sel-sel puncak saraf bermigrasi membentuk sistem saraf tepi, termasuk ganglia dan jaringan kraniofasial. Proses ini melibatkan diferensiasi dan migrasi sel yang kompleks, serta sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan cacat bawaan seperti spina bifida dan anencefali. Next.
Baik, berikut adalah anomali terhadap perkembangan membran itu sendiri. Dari yang gambar paling kiri yaitu tetra amelia, yaitu di mana kondisi ekstrim yang berupa ketiadaan keempat ekstremitas yang di mana sangat penting untuk dalam lokomosi. Lalu yang samping kanannya itu tuh yaitu ada Pocoamelia yang di mana kondisi reduksi ekstremitas di mana segmen proksimal lengan atau tungkai hilang sangat hipoplastik, yang dimana menyebabkan ada kaki tampak langsung melekat pada tubuh dan begitu juga pada tangannya. Lalu yang ketiga ada sindaktili yang dimana kelainan berupa penyatuan jari akibat kegagalan apoptosis fisiologi pada jaringan interdigit selama perkembangan embrio. Lalu yang terakhir ada polidaktili yang dimana kondisi dimana individu memiliki jari tangan atau kaki berlebih baik di sisi radial atau proksimal maupun ulnar yaitu postaksial ya. Next. Dan berikut yang pada presentasi kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya evaluasi konfirmasi argumentasi. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus klinis seperti tetra amelia yang dialami oleh Nick Vujicic yang menunjukkan dampak langsung dari gangguan proses embriogenesis terhadap pembentukan ekstremitas. Selain itu, hasil penelitian ilmiah juga menguatkan pentingnya peran faktor genetik dan molekuler seperti FGF, SHH, WNT, 7A, dan BMP dalam pembentukan dan diferensiasi tunas anggota gerak limbat. Pendekatan eksperimental melalui manipulasi genetik dan molekuler pada hewan model seperti tikus dan axolotl turut memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh mutasi terhadap perkembangan anggota tubuh. Evaluasi juga mencakup pemeriksaan renal seperti penggunaan ultrasonografi dan analisis genetik yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan pertumbuhan anggota gerak pada janin. Next. Jadi kesimpulannya, perkembangan anggota gerak merupakan proses yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik, dimulai dari pembentukan tunas embrional hingga pembentukan otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah. Proses ini melibatkan tahap bertahap dan interaksi antara sinyal molekuler seperti FGF, SHH, dan WNT yang mengatur arah pertumbuhan dan pembentukan struktur. Setelah tunas muncul, sel-sel mengalami spesialisasi. Sel mesenkim membentuk tulang dan otot, sementara ektoderm membentuk kulit dan jaringan pelindung. Tulang berkembang melalui dua cara, yaitu osifikasi intramembranosa dan endokondral. Bersama dengan itu, pembuluh darah dan saraf tumbuh mengikuti pola otot dan tulang, membentuk sistem yang saling terhubung. Gangguan dalam proses ini baik karena faktor genetik maupun lingkungan, dan menyebabkan kelainan seperti polidaktili, kelebihan jari, sindaktili, jari nyatu, Pocoamelia, anggota gerak sangat pendek, hingga kasus ekstrim seperti tetra amelia, tidak terbentuknya seluruh anggota gerak. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PPT dan makalah. Sekian, terima kasih dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.